Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Rois di podcast SMK Negeri 1. Baik, tentunya kali ini kita akan kedatangan tamu yang teristimewa. Dan terima kasih buat Perpustakaan Adiwara yang telah meminjamkan studio hebatnya. Dan ini ada beberapa koleksi buku dari Adiwara Pustaka, buku karya anak-anak juga dari SMK Negeri 1. Bagi adik-adik semua ataupun rekan-rekan guru yang mau mampir ke Perpustakaan Adiwara, silahkan, koleksi kami sangat komplit sekali di dalam Perpustakaan Adiwara Pustaka. Ya, lanjut lagi. Kali ini kita akan kedatangan tamu yang sangat istimewa. Siapakah dia? Dia adalah pembesar. Dia adalah orang terdepan di jurusan TPSM. Beliau namanya adalah Pak Benediktus Indriawan SSI. Kita panggil saja ya. Oke, 1, 2. Ya, wes Pak Beni. Selamat datang Pak Beni. Selamat pagi. Semangat pagi dan harus tetap semangat Pak Beni. Kesibukan hari ini apa Pak Beni? Masih jam mengajar full ya hari ini ya? Hari ini nanti jam 10 baru ngajar, jadi masih ada waktu sekitar 1 jam. Oke, terima kasih Pak Beni mampir ke podcast SMK Barat ya, dan mengganggu waktunya mengajar yang luar biasa sekali. Pak Beni adalah sosok yang sangat inspiratif tentunya bagi siswa maupun rekan-rekan guru di jurusan TPSM. Ya Pak Beni, ini Pak Beni itu kajur itu sejak tahun berapa Pak? Kajur sejak 2019, 18-19. Oh, 18. Iya. Oke. Sampai per hari Hari signifikan sekali ini. Cukup lama berarti ya? Cukup lama, makanya kita kulik beberapa hal mengenai tentang jurusan TPS. Ini yang empunya TPS. Wah, ini Jangan lupa TPSM itu bagian dari salah satu jurusan termuda ya? Ya, TPSM tentunya usianya baru 10-11 tahun ini, menginjak tahun ke-11. Tahun ke-11. Dihitung jurusan yang paling muda. Ya, paling muda daripada jurusan yang lain memang. Tapi ya bukan pemilih sebenarnya. Jurusan saja. Ya, oke. Tapi juga terdepan kok. Karena juga letaknya di depan. Pasti terdepan kayak gitu. Letaknya di depan. Ya, jadi jurusan TPSM ini juga bekerjasama dengan banyak pihak dan seterusnya. Tentunya kalau saya menjelaskan tidak tepat, makanya langsung ke yang tahu sekali tentang jurusan TPSM. Pak Beni, untuk mengawali dialog di hari ini ataupun di podcast ini, mungkin kita perlu mengenal Pak Beni dari jurusan TPSM atau TSM sih yang betul? Ya, oke. Jadi per kurikulum 2013 ini itu namanya berubah jadi TSM. Kembali lagi. Jadi kalau dari kurikulum yang kemarin KTSP itu jurusannya namanya Teknik Bisnis Sepeda Motor, sekarang jadi Teknik Sepeda Motor. Kurikulum Merdeka ini. Tidak jadi ada bisnisnya. Nggak ada bisnisnya lagi sekarang. Jadi berbeda nama saja, tapi esensinya masih sama. Esensinya masih sama. Kalau dulu TPSM ada Teknik Bisnis Sepeda Motor, sekarang jadi Teknik Sepeda Motor. Tapi ruang lingkup pembelajarannya sama. Namanya ya. Ya, terima kasih, karena juga ada yang mungkin masih beranggapan sama nggak sih TPSM sama TSM? Oh, ternyata ada perbedaan namanya ya. Ya, kalau TPSM ini untuk di Bantul ini ada, yang sekolah negeri itu ada berapa? Saya malah kurang tahu kalau di Bantul, tapi kalau di Jogja ya, kemarin ikut lomba LKS provinsi itu ada 37 sekolah se-DIY, jadi cukup banyak. Peminatnya berarti ya. Jadi sekolahnya ini sangat laris kalau jurusan TPSM di Jogja itu. Oh, 37. Banyak banget itu ya. Satu provinsi. Kalau misalnya dibagi 4, rata-rata ada berapa itu? Ada 9. Ya. Satu kabupaten kota gitu. Ya, Pak Beni, jurusan TPSM tentunya juga dilengkapi sarana dan prasarana. Betul. Kira-kira apa saja sih sarana dan prasarana di jurusan
TSM ya, itu terbiasa TSM, TSM sorry TSM. Ya. Sarana dan prasarana di jurusan TSM itu sudah cukup lengkap dan cukup memadai Pak, karena kami ini sudah menjadi jurusan ataupun kalau sekarang namanya konsentrasi keahlian ya, nama TSM atau TSM sekarang itu konsentrasi keahlian TSM. Konsentrasi keahlian TSM. Menurut kurikulum Merdeka namanya jadi konsentrasi keahlian teknik sepeda motor. Ini cukup lengkap karena sudah menjadi jurusan yang dibina langsung oleh PT Astra Honda Motor, dan tentu saja sarana dan prasarananya sudah terverifikasi oleh PT Astra Honda Motor sendiri, dan grade kita itu grade A di kelasnya Honda. Jadi A itu grade A, jadi di ada grade-nya, ada grade-nya, ada grade-nya. Jadi di dalam sekolah binaannya PT Astra Honda Motor itu memang dibagi ada grade B, kemudian grade A, grade A+. Nah, jadi ada 3 grade. Nah, ini standarnya ya tentu saja dari sarana yang mendukung pembelajaran tadi. Salah satunya itu. Kemudian ada guru yang sudah mendapatkan diklat yang dari resmi dari Honda, berapa banyak dan seterusnya, lolos diklatnya, kemudian nah itu baru standarnya dari situ. Nah, kita sudah berada di grade A. Iya. Nah, satu langkah saja kita ke grade A. Kita doakan TSM tahun inilah ya bisa grade A+. Mantap. Ya, lanjut ke sarana prasarana. Berarti sarana dan prasarana ini mungkin yang signifikan, tidak ada di tempat lain. Wah, ini penting juga ini untuk adik-adik yang mau masuk ke jurusan TSM, bisa kok membandingkan, ternyata di tempat lain tidak sekomplit di SMK. Kalau di kami ya kita punya balancing. Balancing ini untuk menyeimbangkan putaran roda supaya dia kalau berputar kan bisa goyang gitu kan. Jadi untuk balancing itu kita punya alatnya. Jadi itu saya rasa itu langka. Jadi di jurusan ataupun di tempat sekolah lain belum tentu ada. Jadi kita punya. Karena di ahas itu juga tidak ada balancingnya. Karena standar Honda itu kan standar ahas. Standar ahas itu di kami kita punya balancing, yang lainnya tidak ada. Terus kalau kendaraan praktek itu mengikuti zaman nggak itu? Nah, siapa tahu pakai kendaraan lama terus mungkin loh ya. Karena mungkin di sekolah lain juga bisa jadi ya menggunakan kendaraan yang lama mungkin, atau bagaimana. Kalau di sini gimana? Kalau di sini kita masih terus upgrading. Jadi kita berusaha terus untuk mengikuti perkembangan dari bahan praktek ya, namanya bahan praktek. Kendaraan itu termasuk bahan praktek. Jadi, kendaraan termasuk bahan praktek? Iya, termasuk bahan praktek. Dan kita mengikuti dan kita masih mengusulkan terus untuk agar terus diperbarui lagi, agar menyesuaikan terus, karena kan berubah terus tetap jadi perkembangannya. Jadi kita meskipun saat ini posisi kita itu sudah mencukupi, tetapi kita ke depan masih pengen menambah lagi untuk mengantisipasi kebutuhan dan kemajuan dari teknologi. Kendaraan praktek yang terbaru sekarang? Kita yang terbaru ya Vario 160 yang tipe tertinggi kita punya. Vario 160 yang tipe tertinggi. Iya, tipe sehingga sudah dari sisi fitur-fiturnya itu sama dengan dengan yang sudah lengkap itu. Jadi itu fitur-fitur paling lengkap. Yang paling lengkap. Ya, sehingga nanti saat ini ya. Sehingga anak-anak kalau belajar itu ya otomatis nanti ya fitur-fitur itu tidak ketinggalan. Jadi mempelajari hal-hal yang up to date ya. Betul. Semuanya itu pasti up to date, karena tidak menggunakan bahan praktek yang lama. Betul. Itu baru sekilas tentang beberapa sarana prasarana. Bagi adik yang mau langsung mengambil pilihan jurusan TPSM atau TSM khususnya, itu pasti akan terfasilitasi dengan fasilitas yang sangat mencukupi dan tidak ada duanya di tempat yang lain, hanya di SMK. Sekarang tadi nyinggung tentang RAS atau Astra ya.
Iya. Itu kerjasama berarti. Iya, Mungkin betul. bisa diceritakan secara singkat Pak Beni, asal muasalnya ataupun cerita awalnya itu gimana sih kerjasama dengan Honda gitu? Jadi kita mulai dari tahun 2017 pertengahan itu mengajukan proposal ke Astra Honda Motor. Nah kebetulan dari dinas yang mengurusi dinas industri kalau nggak salah itu perindustrian itu mendorong dari perusahaan untuk memang punya apa namanya ya CSR gitu apa namanya CSR ya CSR jadi punya CSR untuk bentuknya bisa berupa pembelajaran kurikulum dari situ dan 2017. Nah ini kemarin kita ajuin proposal dan dari perusahaan juga didorong dari Kementerian Perindustrian akhirnya kita bisa masuk kuota ke Astra Honda. Kalau tidak ada dorongan dari Kementerian Perindustrian kemungkinan tidak bisa waktu itu karena di Astra Honda Motor sendiri main dealer yang ada di Jogja itu kuotanya sebenarnya sudah cukup karena sekolah ataupun jurusan yang binaannya Astra Honda Motor sendiri jumlahnya udah 30. Itu meliputi agak luas ini ya, agak luas dari DIY, Keddu dan Banyumas. Itu ada 30. Dan kita itu angkatan terakhir masuk ke sana. 33? Iya, 33. 33 sekolah. Area DIY itu meliputi DIY, Keddu. Area DIY meliputi DIY, Keddu dan Banyumas. Luas banget ya. Luas banget. Dan kita bagian dari yang 33. Ya betul, kita beruntung itu sekali. 33 dari sekian banyak sekolah yang punya jurusan teknik sepeda motor yang bekerjasama dengan Honda. Jadi ini sekolah pilihan ya. Tidak semua SMK yang jurusannya teknik sepeda motor itu bekerjasama dengan Honda. Berarti catatannya gitu ya. Ya. Dan ini salah satu juga keistimewaan dari SMK Negeri Satu dengan jurusan. Ya Pak Beni, sekarang status hubungannya gimana? Apakah masih berlanjut atau misalkan sekarang ada kerjasama yang lebih erat lagi? Kalau dengan Astranya ya? Jadi dengan Astra tetap seperti MOU di awal. Jadi kita tetap terus berlanjut dengan bimbingan dari Astra Honda Motor sebagai menjadi sekolah binaan dari Astra Honda Motor sendiri. Dan kita juga mengembangkan kerjasama dengan AHAS-nya, yaitu kita bangun kerjasama dengan AHAS Utama Motor karena di Jogja itu? Ini cabangnya banyak banget di Jogja. Ini mulai dari tahun 2020 Pak. 2020 itu ketika pandemi. Jadi ketika pandemi itu kan sekolah itu pembelajarannya dari from home. Nah ini kesempatan untuk kami itu melakukan pendekatan sebenarnya dengan CV Utama Motor karena ini adalah AHAS-nya itu punya nama yaitu CV Utama. Nah akhirnya di tahun 2021 itu kita terjalin lagi kerjasama pembelajaran Teaching Factory. Teaching Factory itu apa? Model pembelajaran. Model pembelajaran berbasis industri. Jadi langsung siswa kita itu kalau pembelajaran Teaching Factory ya langsung di AHAS-nya. Jadi mengikuti apa yang dikerjakan oleh mekanik di AHAS seperti apa dia mengerjakan. Sehingga benar sekali akan tercipta antara kebutuhan industri dan dari siswa sendiri itu terbekali sepenuhnya sehingga nanti ketika dia lulus dia sudah menjadi siswa yang siap kerja di industri. Oke, berarti mantap banget ini artinya dari alat kemudian program sampai kemudian pembelajaran itu disiapkan betul sampai bisa menjawab tantangan di industri ya. Dengan menggunakan TEFA tadi ya, Teaching Factory itu pemodelan belajar langsung di industri.
Jadi anak-anak langsung belajar kegiatan di industri seperti apa Iya. dan tidak hanya belajar langsung praktek gitu ya. Iya. Oh. Belajar dengan praktek langsung gitu. Melayani apa namanya customer yang ada di bengkel-bengkel itu, Ya. terutama di Ahas. Iya. Itu kerjasama untuk yang Teva itu di Utama Motor saja atau ada mungkin bengkel lain? Ya, oke. Dalam perkembangannya kita melihat di Utama Motor sendiri itu kan bengkelnya cukup banyak berkembang. Jadi dari pandemi itu sekitar mungkin bengkelnya atau ahasnya itu ada 8-9, itu sekarang jadi 16 ahasnya. 2 kali lipat ya? Ya, hampir 2 kali lipat pertumbuhan dari Utama Motor. Wah, ini ya. Nah, seiring dengan pertumbuhan Utama Motor sendiri mulai dekat jaraknya dengan ada yang bengkel ahasnya itu dekat, yaitu Ahas Giwangan. Jadi selain Utama Motor dan kita punya bengkel bersama, bengkel Kitchen Factory bersama yang ada di depan sekolah kita punya ya, itu kita juga mentevakan anak kita atau membelajarkan Kitchen Factory anak kita itu di Giwangan juga. Jadi kita punya 2 tempat. Nah, kemudian dalam perkembangannya lagi kita melihat bahwa semakin banyak anak kita yang belajar melalui metode pembelajaran, model pembelajaran Kitchen Factory tadi, itu ternyata hasilnya memang sangat baik. Maka kita mencari lagi rekanan untuk kerjasama. Yang kita pilih adalah Ahas Komala Motor. Ahas Komala. Ya, Ahas Komala Motor di Jalan Imogiri Barat Pak, yang sebelah sana. Ya, jadi tidak hanya di Utama Motor tapi juga mengambil kerjasama dengan selain Utama Motor. Betul. Ya, itu tentang relasi ya dengan dunia usaha dengan industri ya. Mungkin sekarang lebih menurut sekali Pak. Artinya kan pastinya punya apa ya? Punya TSM itu punya keunggulan yang menurut Pak Bin ataupun yang sudah direncanakan Pak Bin, dan inilah bagian dari yang tidak ada di lain tempat selain tadi sudah disampaikan mengenai apa yang alat bahan praktek terbaru mungkin atau keunggulan lain di jurusan TSM itu. Sebenarnya Teaching Factory sendiri juga masih jarang. Model pembelajaran Teaching Factory sendiri yang dimana kita punya bengkel sendiri itu untuk sekolah-sekolah negeri itu mungkin di Jogja itu mungkin belum ada. Jadi mungkin adalah kita satu-satunya yang ada model Teva yang di depan sekolah itu ya? Iya, bengkel Teva. Ya, nah itu satu-satunya mungkin yang ada di negeri, sekolah negeri ya. Jadi itu menjadi keunggulan tersendiri. Jadi kita nggak udah pastinya proses pembelajarannya juga dekat, kita bisa memantau juga seperti apa prosesnya. Jadi memang sangat mendukung sekali untuk membangun anak-anak menjadi siap bekerja. Oke, itu keunggulan yang pasti tidak dimiliki di sekolah yang lain ya, terutama sekolah negeri ya. Kalau swasta, jadi untuk Teva yang ada di depan sekolah itu ya di DI cuma kita yang punya. Yang negeri cuma iya. Yang negeri kita istimewa ini. Pokoknya ada semua ataupun bapak ibu guru yang mau belajar tentang teknik sepeda motor dan jurusannya, tentunya jangan lupa ada namanya SMK Negeri 1 Barat dengan jurusannya, terobosan-terobosannya di Jalan Imogiri Timur ya. Itu ada bengkel kerjasama dan utama begitu. Ya, betul. Dan utama, dan itu bagian dari keunggulan dari jurusan TSM dengan program Teva kerjasama dan utama. Nah, ini kita bergeser sedikit Pak Ben. Tadi kita bicara tentang keunggulan, tentang sarana-prasarana, kemudian tentang cerita awal kerjasama dengan Honda. Nah, kita mungkin bicara tentang namanya anak kan kadang butuh trigger sejauh mana dia belajar itu butuh ukurannya. Misalkan kamu belajar, kemudian kalau kamu dianggap kompeten, kemudian standarnya kompeten apa? Nah, standar kompeten kan salah satunya adalah kompetisi. Dari jurusan TSM, kompetisi ataupun prestasi yang telah diraih itu. Ya, oke. Jadi kayak TSM ini kan dari usianya juga menurut saya masih muda sekali. Baru 11 tahun lah ya.
menginjak 11 tahun. Nah, kemudian dari sisi prestasi ya menurut saya cukup membanggakan. Ya, kenapa? Karena anak-anak kami ini tentu saja pernah menjuarai ataupun mendapat peringkat 3 pada tahun 2017-18 itu dapat peringkat 3 lomba LKS tingkat provinsi DIY. Kemudian tahun 2022 itu peringkat kedua LKS provinsi DIY dari 35 sekolah waktu itu. Ya, se-DIY. Nah, ini yang belum peringkat 1, Pak. Tahun depan semoga peringkat 1. Amin. Ya. Harapannya ya tahun depan itu dapat peringkat 1 karena juga dilihat dari usia yang muda dengan prestasi, dengan terobosan-terobosan yang cukup inovatif, ini ya tidak mustahil untuk jadi juara 1. Bahkan kata juara itu sudah di depan mata, tinggal nanti eksekusi dari teman-teman di jurusan teknik sepeda motor, khususnya di SMK Negeri 1. Nah, ini untuk menutup dialog kita, Pak Ben. Ini nggak kerasa ya, Bang, kita sudah banyak dialog walaupun belum detail sebenarnya. Belum mengulik-ulik tentang SDM atau Bapak Ibu guru atau Ibu gurunya kan nggak ada. Besok ada, Pak. Betul. Nah, besok cari jurusan guru TSM yang cewek, yang perempuan. Nah, tentunya yang agar nanti kan rata-rata siswanya kan laki ya. Jadi semangat tadi belajarnya. Nah, nanti kalau misalkan ada guru nanti yang kira-kira tidak bersemangat, nanti kan jadi wah semangat, saya masuk, jadi semakin semangat setiap hari, setiap pagi karena ada pandangan yang berbeda. Saya sering mampir ke sana. Ya semangat gurunya ya. Ikut semangat pasti semangat. Ya, perlu dipikirkan itu. Karena juga apa ya, potensi perempuan kan juga sekarang juga banyak juga yang bekerja di teknik gitu kan ya. Tidak mungkin apa ya, kemudian selama-lamanya seorang perempuan kemudian dibalik saja. Siswa kita kan juga ada yang perempuan, Pak. Oh, ada yang perempuan. Jadi tidak menutup untuk harus laki-laki untuk jadi di TSN. Jadi ada perempuan juga. Ada berapa ya? 3 mungkin dari sepanjang ini 3 perempuan yang belajar di TSN. Bagi siswi-siswi. Nah, ini bagi siswi-siswi. Tapi peluang bekerjanya gimana? Kalau perempuan bekerja di TSN? Ya, peluang bekerja kan masih cukup bagus. Masih cukup bagus ya, karena di AHA sendiri itu membutuhkan front office atau front desk. Ya, bisa di situ. Ketika pengetahuan basicnya tentang sepeda motor itu sangat mendukung sekali ketika nanti dia berhubungan dengan customer. Gitu. Peluangnya besar kan? Marketing juga bisa ya? Malah marketing lebih besar dari yang cowok. Karena 37 sekolah provinsi gitu. Iya, yang cewek malah lebih besar betul. Iya, berarti sebenarnya peluang untuk bekerja salah satunya mungkin yang perempuan untuk mempelajari tentang sepeda motor juga peluangnya besar ya di dunia kerja ya, di dunia industri. Dibutuhkan juga sebagai front desk yang di depan. Pelanggan kan senang kalau misalkan yang layani itu yang good looking kayak gitu. Dan tahu tentunya tidak hanya belum, tapi kan pemahaman tentang sepeda motor itu sangat komplit. Jadi bisa menjelaskan secara komunikatif mungkin Pak. Nah, silahkan daftar saja di jurusan teknik sepeda motor di SMK Negeri 1 Barat. Ini terbuka, mau yang cewek, mau yang cowok, mau berapapun jumlahnya kita terima. Nah, ini buat penutup biar adik-adik ataupun penonton di podcast ini semakin paham rencana ke depan. Di mimpinya Pak Benny ke depan jurusan teknik sepeda motor ini mau dibawa kemana? Baik. Sebelumnya tentang mimpi saya, sebenarnya ini bukan hanya mimpi saya, mimpi satu tim saya sebenarnya. Matang solid banget ya, ini. Jadi sampai hari ini itu ya TBSM yang terlihat saat ini sebenarnya dari mimpi-mimpi satu tim kami. Bukan hanya mimpi saya saja, karena ketika kita bermimpi itu kita sharing. Kalau nggak salah kita juga pernah sharing untuk itu dulu. Sharing mimpi dengan itu sehingga
karena sering mimpi itu ya berusaha mewujudkan mimpi bersama. Nah, ketika mimpi bersama akhirnya tercipta seperti yang kita lihat TSM sekarang. Nah ini yang kita masih terus bermimpi itu kita ya pertama tadi ya kita belum pernah juara 1 untuk LKS provinsi. Kemudian tentang anak ini anak itu di kami itu ada kecenderungan untuk kurang apa ya fighting spiritnya untuk berani keluar daerah bekerja. Nah ini salah satu mimpi kami adalah membangun kemandirian anak, supaya dia tidak dalam tanda petik kerjanya mbok-mbokan gitu, mbok-mbokan untuk mau bekerja di luar Jogja. Karena dari tadi yang kita bicarakan itu kan terlihat bahwa 37 sekolah itu ada di Jogja. Kalau misalnya lulusannya per sekolah itu ada 2 rombongan, 50 saja, 50 kali 30 kali 30. Aduh, itu sudah 1.800-an satu angkatan per tahun. Nah, itu AS mana yang bisa menampung itu seperti itu juga. Ini selain daripada itu kita juga mengembangkan jiwa kewirausahaan. Kewirausahaannya kita kita perkuat. Kemudian juga pengelolaan keuangan pribadi daripada anak kami, karena kebanyakan anak sekarang itu hedon hidupnya, hedon, jadi flexing. Ya itu jadi seneng dengan seperti itu, padahal belum saatnya. Jadi kita harus ke depan itu memasukkan pembelajaran seperti itu. Itu harapannya ya dia bisa ngatur ekonominya, kemudian dia bisa menata hidupnya lalu menjadi lebih baik. Berapapun penghasilannya bisa. Life skill ya itu life skill tambahan kami. Soft skillnya dapat, life skillnya dapat. Jadi ini kembali lagi ini tidak didapatkan di tempat yang lain, hanya di SMK Negeri 1 Barat. Kenapa? Sepemahaman saya, anak-anak itu kan kadang soft skillnya oke, dapat skillnya oke, tapi life skillnya kalah dengan lifestyle-nya. Itu bahaya ini. Akhirnya dia menghalalkan segala cara untuk menutup lifestyle-nya, gaya hidupnya. Tapi cara dia hidup dia belum tahu caranya dia hidup untuk anak, karena namanya juga anak-anak. Ya anak-anak generasi Z. Generasi Z. Ya, pemirsa atau adik-adik semua ataupun rekan-rekan guru di manapun Anda berada, kita sudah sampai di penghujung acara di podcast SMK Negeri 1 Barat. Yang kali ini kita kedatangan dari ketua jurusan teknik sepeda motor. Ini saya masih agak kaku karena bedanya teknik bisnis sepeda motor ya. Untuk di kurikulum mereka teknik sepeda motor. Dan tentunya kita akan datangkan tamu-tamu yang lain ya, yang juga hebat-hebat di SMK Negeri 1 Barat. Kita akan ajak berdiskusi, ngobrol agar nanti yang mau masuk di SMK Negeri 1 Barat tinggal mendengarkan podcast ini, tinggal lihat podcast ini, semuanya sudah tahu tentang apa yang ada di SMK Negeri 1 Barat. Dan tentunya nanti ayo rame-rame daftar di SMK Negeri 1 Barat untuk yang tahun 2024 ini. Terima kasih Pak Beni atas kesediaan waktunya dan sudah selalu bersama dengan jurusan TSM, dan semoga mimpinya segera terwujud. Amin. Dan tahun depan bismillah juara 1. Oke, kita akan kembali lagi di kesempatan berikutnya di waktu yang sama mungkin ya. Kita akan kembali lagi ngobrol dengan narasumber yang lain. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.